Halo teman-teman, kali ini kita membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan laboratorium, yaitu tentang hematologi, yang mana hasil laboratorium dikatakan rendah atau tinggi, atau hal-hal yang sifatnya nilai kritis atau nilai panik, itu bisa di backup dengan cara membuat hapusan darah, teman-teman. Nah, jadi misalnya di sini kalau di laboratorium ini tertulis wajib membuat hapusan darah bila Hb-nya kurang dari sama dengan 8 atau lebih dari sama dengan 16. Itu pertama. Yang kedua, untuk leukosit kurang dari sama dengan 2500 atau lebih dari sama dengan 15.000, dan PLT kurang dari sama dengan 100.000 sel per milimeter kubik darah atau lebih dari sama dengan 400.000 sel per milimeter kubik darah. Nah, bila di luar dari ini nilainya yang lebih ekstrim lagi, misalnya anggap PLT-nya 800.000, maka sudah memang harus wajib karena masuk dalam ketentuan ini. Dan tiap laboratorium itu memiliki ketentuan yang berbeda. Jadi ini adalah kebetulan di sebuah laboratorium tempat kami bekerja memang seperti ini, dan memang ini penting karena backup hapusan darah itu sebagai bukti bahwa memang darah pasien yang diperiksa pada awal-awal masuk di IGD, sehingga tidak ada pengaruh lain-lain, misalnya pengaruh pemberian terapi, pengaruh yang lain-lain, sampai pengaruh transfusi darah, sehingga berbeda nanti pada saat setelah ditransfusi kadar Hb-nya mungkin lebih tinggi. Jadi memang ini untuk evaluasi hapusan darah dan memang membandingkannya nanti dengan kondisi yang berbeda sebelum dan sesudah mendapatkan pengobatan, follow up, atau juga untuk keperluan lain, penegakan diagnosis atau prognosis terhadap pasien tadi. Nah, ini untuk hematologi. Namun ada juga yang lain, yaitu dalam hal pengenceran spesimen. Jadi hasil kimia klinik itu yang tidak linier, lakukan pengenceran. Apabila dulu teman-teman menggunakan alat-alat yang semi otomatis, jadi bisa mengenceran 3 kali, 6 kali, 11 kali, dan seterusnya sampai linier. Nah, dikatakan tidak linier itu ada saya penjelaskan di materi sebelumnya, yaitu tidak linier, tidak membentuk diagonal grafik. Beda dengan yang linier, dia membentuk diagonal. Misalnya tidak linier itu patah seperti huruf L di awal-awal atau di tengah-tengah atau di akhir dari pengukuran atau pemeriksaan. Ini wajib diolah pengenceran dan dilaporkan berapa kali pengencerannya. Misalnya pengencerannya 10 kali, nanti pengukurannya itu setelah diencerkan kalikan 10. Awalnya misalnya kadar AST ALT-nya, contohnya AST ALT dapatnya sekitar 600, tapi tidak linier, dan memang untuk linearitas reagennya itu maksimum sampai 300 misalnya U per L. Berarti kan lebih nih. Berarti diencerkan sebanyak, misalnya ternyata diencerkan 10 kali, dan setelah 10 kali diukur ulang dengan yang diencerkan tadi, ternyata dapatnya 125 dikali 10 berarti 1250. Jadi bukan lagi yang tadi yang sekitar 500-600an, tapi sudah 1000-an. Jadi ini penting teman-teman untuk linearitas pengukuran. Nah, kira-kira dua hal ini yang paling penting yang memang ada di laboratorium, yaitu pengenceran tidak linear pada kimia klinik, kemudian backup hapusan untuk hematologi, terutama untuk keperluan nanti evaluasi hapusan darah tepi atau gambaran darah tepi pada pasien yang pertama kali masuk di IGD atau di poliklinik dengan nilai yang ekstrim. Karena kalau sudah mendapatkan terapi atau mendapatkan transfusi darah, maka akan berbeda hasilnya. Jadi yang diinginkan itu adalah backup yang merupakan original pasien sebelum mendapatkan apapun pada saat masuk di rumah sakit. Nah, kira-kira itu saja teman-teman, semoga bermanfaat
buat teman-teman yang bekerja di laboratorium atau baru saja bekerja di laboratorium, atau saja teman-teman yang baru saja membuka laboratorium klinik atau laboratorium rumah sakitnya baru dibuka, baru diresmikan. Sehingga ini menjadi sebuah format tersendiri bagi teman-teman yang yang akan melakukan pelayanan di laboratorium. Ini mendukung juga bersinergi dengan akreditasi di laboratorium. Oke. Itu saja teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya.